Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten izin dibuka ya maskernya Bapak Ibu. Oh, saya mau Mia. Mohon abdi. Oke, Bapak Ibu kumaha daramang sadayana. Hari ini kita agak bercampur-campur nih bahasanya Indonesia dan Sunda ya. Dalam rangka kita juga melestarikan kearifan lokal kita ya. Melestarikan kebudayaan Sunda juga. Oke, mangga sadayana, mangga carane. Silakan dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini ya. Hari ini saya sebagai rekan sejawat dari Bapak Ibu guru di SDN Polisi semua akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif ya. Hal-hal ini yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ya. Walaupun saya saat ini masih Waalaikumsalam. Silakan Ibu Mangga. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Osin. Mangga. Alhamdulillah ya tambah banyak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu ya, atas kepeduliannya juga tentang ilmu-ilmu baru yang akan saya tularkan, yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak sendiri. Dan alhamdulillah sudah hadir juga di antara kita semua ada Ibu Risna ya sebagai pengajar praktik saya. Beliau akhirnya bisa hadir juga. Terima kasih Bu Risna. Cemumut Ya. Yang itu. Ya. Ya, jadi bisa menyaksikan CGP yang diasuh oleh Ibu Risna sendiri. Jadi nanti bisa terlihat langsung. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama ya. Kita akan mulai. Di sini mungkin sudah terlihat menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Budaya positif. Ya. Sesuai dengan modul saya, yaitu budaya positif. Saya yakin di sekolah ini juga sudah melaksanakan berbagai hal yang disebut dengan budaya positif. Ya, SDN Polisi 1 mah pokoknya mah oke. Tinggal menambah-nambah sisa-sisa dari hal-hal yang belum dicapai. Ya. Di sini saya akan berbagi dari kencang tinggi. Jangan punten. Asa teu para rugu. Tes satu oke. Ya. Di sini saya akan berbagi tentang materi budaya positif dari materi modul 1.3 ya. 1.3, 1.4 ya, saya lupa. Pokoknya ini adalah materi dari guru penggerak. Saya akan mengeluarkan hal-hal positif, ilmu-ilmu baru untuk Bapak Ibu. Walaupun di sini sudah melaksanakan, akan tetapi ada juga hal-hal yang bisa kita tiru ya, beberapa hal. Ya, jadi berapa persennya kita tinggal melengkapi saja sebetulnya di SD Polisi 1. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada sebuah quotes atau kata-kata dari Ki Hajar Dewantara ya. Di sini tentang budaya positif atau ekosistem positif. Ini kalau dibaca nih berarti kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya. Intinya adalah dalam hakikatnya seorang guru ini sama kewajibannya mirip kayak petani ya. Diibaratkan, bukan berarti kita memang petani tapi diibaratkan. Ya. Di sini kita sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya. Misalnya menanam padi. Ya. Kita ini diibaratkan anak-anak itu benih-benih ya. Benih-benih yang kita rawat. Yang kita rawat ya dipupuk, ya diberikan air, ya gimana caranya supaya tidak ada gulma, ya tanaman-tanaman yang merusak. Nah, diibaratkan anak-anak itu tumbuhan ya, benih. Ya, bibit-bibit, betul, bibit unggul. Yang jelas kan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menanam sesuatu, inginnya tanaman itu kan tumbuh dengan baik, menghasilkan. Muncul cara padi mah, lebih kayak
tumbuh apa sih, gabah-gabahnya itu semakin banyak. Ya, pare. Seperti itu. Jadi ada buahnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kewajiban kita merawat. Ya, merawat. Nah, sama diibaratkan seperti ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini diibaratkan seorang petani. Kalau di modul sih kita ini kan padi ya yang dicontohkan di sini. Kalau di materi sendiri yang dicontohkan itu jagung, sama aja lah padi sama jagung ya. Tanaman apapun, mangga juga nggak apa-apa, sama aja kan kita merawat tumbuhan gitu. Itu adalah kewajiban kita. Gitu. Nanti yang akan nanti kita akan mendapat hak kita apa? Yaitu tadi anak-anak, ya anak-anak tumbuh menjadi apa yang kita inginkan, apa yang kita tanam di sana. Ya, anak menjadi polisi kah? Ya, atau berkarakter positif kah? Ya, anak-anak itu kita bentuk sedemikian rupa dengan hal-hal positif dan nantinya akan tumbuh dengan baik seperti halnya tanaman, seperti itu mungkin ya. Kalau diibaratkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ada 3 kan filosofi Ki Hajar Dewantara tuh. Ada ingat? Tut. Apa? Ing ngarsa sumtulodo ing madya wangun karso tuturi handayani. Yes. Yeay. Terima kasih Ibu Indri. Ya itu tadi ya 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sumtulodo ing madya wangun karso. Ini punten ya, ini karena bahasa Jawa saya rada-rada ya, tapi berusaha bisa bahasa Jawa. Sama tuturi handayani. Kita tuh kan hanya mengenal tuturi handayani saja. Tetapi di dalam pendidikan guru penggerak ini 3 item ini betul-betul dipelajari. Dan saya juga sebagai apa ya? Sebagai seorang guru yang mungkin pengalamannya masih belum banyak, saya belajar banyak di sini. Tapi kalau kita ngebahas yang 3 ini nanti waktunya kelamaan. Jadi kita langsung aja ke yang lain, silakan. Di budaya positif aja mungkin. Nah, di sini perubahan paradigma ya. Jadi kita untuk membangun budaya yang positif ini, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif. Ya udah jelas ya, kita ingin anak kita itu rajin sholat, disiplin. Tapi kita sendiri tidak mendukung lingkungan. Tidak mau mengingatkan anak misalnya, ayo gerak sholat, atau menyediakan tempat untuk sholat. Ya, anak disuruh-suruh, jangan sholat, mau sholat atau ayah, bu bade sholat gimana? Ada di kelas kan tidak mungkin dengan kapasitas jumlah siswa kita ya. Dengan kapasitas jumlah siswa di SDN Polisi 1. Ya, tetapi karena kita ya di SD Polisi 1 ini menyediakan musola, ya mungkin bisa bergantian anak-anak. Saya melihat juga di sini sudah mulai melakukan perubahan paradigma tersebut ya. Dari mulai budaya positifnya, sopan santun, etika sama guru kayak gimana. Ya, dari mulai hafalan ayat suci Al-Qur'an, dari mulai ketepatan sholat. Ya, guru-guru di sini sudah menerapkan seperti itu. Nah, di sini tujuannya agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, merdeka, mandiri, merdeka dan mandiri ini berkesinambungan sebetulnya. Merdeka itu berarti diberikan kebebasan. Ya, muncul bahasa Sunda mah hideng. Ya, jadi dia itu gimana caranya supaya dia tuh ingat sendiri. Oke, awal-awal kita ingetin gitu kan ya. Hayo gerak sholat, hayo ambil sampah, masukin ke tempat sampah. Tapi kita gimana caranya sebagai seorang guru membentuk anak supaya kita udah nggak perlu ngepush lagi gitu kan ya, udah langsung ada lihat sampah ambil, udah waktunya sholat duduk Allahu Akbar langsung ya. Dan juga kita sebagai seorang guru juga memfasilitasi, jadi jangan ketika anak mau sholat, bu aku mau sholat berjamaah, ulah waka. Nah ongkohna orang ngajarkeun ka budak gitu kan, tapi budak ditahan-tahan kan hari sholat mah sholat heula nanti pulang lagi nya. Kalau lebih jam atau menit mah dikondisikan aja deh gitu kan ya. Toh hal yang lebih bagus itu ketika kita mengajarkan karakter, karena di sini yang dibentuk tidak hanya materi tapi karakter anak dulu. Ketika karakter anak sudah baik, otomatis dia juga akan berubah sendiri dari segi pola belajar gitu kan. Kalau pola belajar sudah berubah, Muciksa udah soleh-solehah, dia kan pasti nurut ya. Ketika hatinya sudah lembut, nurut, pasti hal-hal positif itu akan terjadi. Nah itu dia kewajiban kita sebagai guru SD ya. Langsung mungkin ke selanjutnya. Nah di sini ada quotes dari Stephen R. Covey ya.
Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita menginginkan perubahan, ya Bapak Ibu. Perubahan itu bisa berjalan dengan cepat. Perubahan itu bisa berjalan dengan cepat ataupun lambat. Itu tergantung dari kita. Kenapa tergantung dari kita? Kita ini kan sebagai seorang guru, kita ini sebagai sutradara. Kalau misalnya diibaratkan kita sutradara, kita petani. Kita yang membentuk semuanya seperti apa. Kita yang akan menentukan itu cepat atau lambat. Kalau ingin cepat ya berarti kita harus terus nge-push setiap hari. Ya, tentang karakter anak, tentang melaksanakan budaya positifnya juga di sekolah. Ya, hari materi mah bisa gampang nyusul. Semua tergantung dengan kita. Intinya dari quotes itu seperti itu. Dan juga kita harus mau melakukan perubahan, memperbaiki cara-cara kita. Oh, kamar itu orang teh nyarekan budak teh salah nih tanah. Oh, kudu kieu. Nah, kita harus menerima. Kita harus menerima ketika memang ada ilmu baru, ada materi baru. Bu Herdi kenapa? Ya, kita sebagai guru harus menerima ketika memang ada ilmu baru, ada materi baru. Oh ya ini saya salah nih, harus seperti ini. Kumaha carana kita rubah. Nah, kita akan rubah cara. Di sini nanti akan ada restitusi. Ya. Cara kita menyelesaikan masalah. Ya, walaupun saya yakin Bapak Ibu Didi udah jarang ragu ya, pengalamannya sudah tinggi. Tapi di sini ada langkah-langkah, ya, ada langkah-langkah yang alangkah baiknya nanti kita akan lakukan. Oke, silakan. Ini ya izin ya, semangat ya. Turun Burisna. Ya, di sini ada tentang perubahan paradigma. Nah ini adalah perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Nah, stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda. Tentang pandangan terhadap sebenarnya nggak dunia amat sih, ke anak sih kalau kita amat. Tapi di sini ibaratnya. Yang di sebelah yang warna biru adalah stimulus respon tentang dunia. Yang warna kuning ada teori kontrol, stimulus dan teori. Ya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ini secara awam ya, stimulus itu kalau diibaratkan awam. Ini awam banget dah, orang mah kabeh sarua deh, kabeh sarua yang ada sangu, ya beas gitu. Tapi kalau misalnya di teori kontrol, realitas kita tuh kebutuhan kita tuh berbeda. Kan ada yang makan jagung, ada karena roti, ada karena gandum, ada koko crunch, ada karena buras, segala rupanya tapi buras sangu. Tapi seperti itu ya, ada perbedaan. Nah, teori kontrol itu ada idealnya. Ya. Stimulus respon awam, teori kontrol ideal. Ini saya ibaratkan ya, karena kalau misalnya dengan bahasa ini lagi nanti tambah liar. Jadi ini langsung saya ibaratkan to the point. Oke, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena pada kenyataannya setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Ya, misalnya begini, Bu Nur nih, megang minyak wangi, jangan minyak wangi, uang, megang duit 100.000 sama Bu Endang, ya, Bu Nur, buka tangannya, kesinikan uangnya, seperti itu ya. Tetapi Bu Nur pada saat itu dia melepaskan tangannya dengan mudah. Ketika dia melepaskan tangannya dengan mudah, itu disebut dengan stimulus respon. Ya, oh ya udah ini teman saya ini. Tapi berbeda dengan keyakinan dia di teori kontrol. Kalau dia menggunakan teori kontrol, dia tidak akan mau melepaskan itu dengan mudah. Jadi kumaha caranya Bu Haji Endang itu maksa Bu Nur itu gimana? Entah dikasih jus kah, entah dirayu sedemikian rupa sampai dia mau membuka tangannya. Kalau dia tidak mau membuka tangannya mengeluarkan uang itu juga nggak masalah. Itu disebut dengan teori kontrol, itu permisalannya seperti itu. Jadi memiliki keinginan yang berbeda, yang ada di dalam hatinya, gitu. Lalu yang ketiga ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrol kita berusaha memahami. Kalau yang ini ubah mesar KB, ya mesar sayur sadayana, itu kudu sayur. Tapi kalau di teori kontrol kita harus memahami bahwa Bu Sulis
nggak mau makan sayur, dia pengen ayam goreng. Jadi seperti itu, kita harus memahami yang lain. Misalnya Pak Alif hayangnya bakso, nggak boleh dipaksain sayur. Itu disebut teori kontrol. Jadi nanti ke anak ya imbasnya. Kita lihat dulu perbedaannya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini ngejudge, ya. Dan ini yang sering kita lakukan, ya. Kita judge orang, salah, nyolong, pencuri, tukang nyolong, maling. Nah, itu adalah stimulus respon. Nah, itu tidak boleh. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tahu dulu, dia nyuri karena apa, ya. Dia manehna nyolong sampel teh kunaon? Lapar. Ya itu berarti kewajiban kita nanti harus gimana itu nanti penyelesaiannya, ya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya nih, yang seperti yang tadi tuh, yang buka tutup tangan Gunur, ya. Dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda yang seperti tadi ya, sudah dicontohkan. Lalu selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi halnya, yang buka tutup tangan, yang punya hak cuma Gunur. Itu teori kontrol. Tapi Bu Haji Endang ketika dia bisa membuka tangan Bu Nur, berarti itu masuknya stimulus respon. Nah, berarti Bu Nur tidak berhasil. Ya. Yang harus kita terapkan yang sebelah kuning, ya. Kalau yang ini adalah hal-hal awam. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal kalau di stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kayak tadi misalnya Bu Nur dalam membuka tangan, ya itu tadi gimana caranya. Jadi kudu ada opsi-opsi, dikelek-ketek kah, diciwit kah, atau mungkin dikasih bakso. Itu ada pilihan-pilihan lain supaya Bu Nur mau membuka tangan seperti itu. Nah itu juga nanti akan kita terapkan pada anak, yaitu teori kontrol. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, ya. Kalau di stimulus respon ada yang menang ada yang kalah, walaupun kalah menang nggak dapat apa-apa gitu sebetulnya. Tapi kalau di teori kontrol kita harus berpikir menang dan menang, dua-duanya bersama, win-win solution di sini. Ya, udah pada jago win-win solution pokoknya. Enggak. Nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini secara umum ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada sebuah pertanyaan. Ini adalah merupakan sebuah motivasi eksternal. Kalau eksternal dari dalam, dari luar? Dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi luar. Yang pertama juga motivasi luar. Berarti ini mengharapkan imbalan. Kalau yang ini, yang pertama itu mengharapkan efek. Efeknya naon sih? Mun orang ngalakukeun ieu. Misalnya, saya nih udah bawain si ibu belanjaan di depan, berharap diberi kue di kantor. Nah itu nomor satu, ya. Atau kalau saya nggak bawain, orang pasti dicarekan ke si ibu. Nah itu nomor satu. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang saya dapetin apa? Kue, uang, ya seperti itu. Nah, kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ini yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini yang akan kita terapkan, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Misal, udah dicontohin ya sama Bu Haji Endang soal tepat waktu. Ya, oh ya, saya ikutin. Jadi pola-pola seperti itu, jadi muncul cara ibu teh kudu nyontohan kabar udah teh sama. Ibu pengen anak otomatis ngali sampah di candak, berarti ibu juga harus nyontohin seperti itu. Ya karena rata-rata yang saya lihat juga kita memang prung-prungan ya kabar udah ningali sampah di hei pokoknya itu salah. Ya, jadi ketika ada sampah kita ambil, anak lihat nanti. Anak lihat terus juga kan kita suka ngarepin kalau ke angka ribung, bergerak teh cara dicing wae. Cara dicing wae mun mangmawakeun nah urang oge ka batur teu kitu. Nah, seperti itu yang diharapkan. Jadi, oh, otomatis ya budaya positif budak teh. Ibu. Nah, kita juga nyontohin kalau ada teman kita yang memang bawa angka ribung, langsung dibawakeun. Nah, itu anak akan melihat. Mungkin secara teori kontrol ya, teori kontrol dalam arti, apa mungkin anak-anak zaman sekarang? Sangat mungkin. Sangat mungkin karena saya sudah mencoba di kelas
Saya sudah mencoba di kelas ya. Bapak Ibu mah udah bener menerapkan budaya positif, betul. Tapi kadang kita suka lupa. Ya itu tadi mencontohkannya, diterapkannya mah udah bener. Walaupun kadang kita juga nyontohin, cuma lebih sering lupanya, termasuk saya. Seperti itu, lanjut. Kayak di sini tujuan mah lebih mudah ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ya, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nilai-nilai yang mereka percaya apa sih? Ya nilai-nilai positif tentunya, yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu, ya. Dan saya yakin sudah diajarkan nilai-nilai positif itu. Lalu ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi itu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu kan yang ada dalam dirinya. Itu yang kita harapkan. Ada dari luar mah ada lebih mudah diberi upah atau diberi perlakuan yang baik. Yang sulit itu kan intrinsik dari dalam diri kita. Itu dia motivasi yang harus kita tumbuhkan di dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Ini tinggal dibaca ya. Jadi mereka itu berdampaknya akan jangka panjang. Dan itu mah udah nggak perlu diini lagi. Kalau misalnya anak sudah muncul dalam dirinya, itu akan terus berkesinambungan sampai dia nanti dewasa nanti. Karena basicnya ada di sekolah dasar, terutama di SD. Ya, tinggal nanti dilanjut di SMP. Ya, ketemu lagi guru yang seperti itu, lanjut lagi di SMA, ketemu lagi guru seperti itu. Anak memiliki karakter yang bagus, terutama memiliki budaya positif. Mangga. Oke, di sini ada pertama keyakinan kelas. Nah, ini salah satu materi yang penting ya. Ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Di sini saya sebelum masuk ke sini, sebelum saya tanya ke sini, ada 2 item yang saya pelajari yang harus kita lakukan di awal tahun ajaran baru. Mungkin ini nanti bisa dilakukan di awal tahun ajaran baru ya, di bulan Juli. Nanti penerapan untuk siswa. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melaksanakan ini. Lebih banyak sih di kesepakatan kelas ya biasanya, tapi keyakinan kelas juga butuh. Kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan. Misalnya di kelas nih anak-anak nih kita kasih kertas atau yang bisa ditempel itu. Anak menuliskan satu orang satu tentang kesepakatan kelas apa sih? Misalnya nggak boleh ngobrol, ya. Kalau misalnya ngobrol harus gimana? Atau kalau guru lagi nerangin harus gimana? Itu aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Itu disebut kesepakatan kelas. Nah, muncul cara itu mah seperti perjanjian dari aturan yang ada di kelas. Itu disebut kesepakatan kelas. Ya, biasa dilakukan di awal tahun ajaran baru dan mungkin nanti bisa diterapkan di SDN Polisi 1. Yang kedua itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas lebih ke perilaku. Perilaku. Di kelas jam 8 kita mau sholat duha bersama-sama. Itu atas inisiatif anak ya, bukan dari kita. Anak diberikan kepercayaan. Silahkan kalian nulis keyakinan kelas seperti apa. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke perilaku. Ya. Apalagi nih, misalnya di kelas tidak boleh makan. Atau jam istirahat harus bagaimana. Ya. Jadi kalau kesepakatan kelas adalah aturan, kalau keyakinan kelas lebih ke perilaku yang harus dilakukan. Biasanya kalau keyakinan kelas gak terlalu banyak, ya. Yang lebih banyak aturan ada di kesepakatan. Nah di sini ada 3 item, ya. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini akan saya terangkan ya. Pertama di sini ada sebuah pertanyaan bahwa mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu ininya ya, pemahamannya itu biasanya peraturan itu memang yang menetapkan itu sekolah, tidak ada kesepakatan, ya. Anak tidak diajak bermusyawarah, ya, sehingga tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik, ya, tidak akan menimbulkan motivasi karena itu dipaksa. Padahal si anak itu ngerti sebetulnya. Jadi kita membawa anak itu ke dalam pemahamannya, walaupun kita arahkan nanti sama ke dalam peraturan sekolah yang ada.
Ya, nama guru mah pasti bisa. Ayo we diayonan, diarahkan. Tapi nanti munculnya dalam dirinya. Kalau kita yang nentuin peraturan A, B, C, D, E, benar itu peraturan, tidak salah. Tapi itu nanti faktornya ekstrinsik, ya. Keberhasilannya sangat kecil, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Ini beberapa pertanyaannya. Sini apa ya? Yang pertanyaan-pertanyaan yang mendukung intrinsik ya, motivasi intrinsik. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini harusnya sih bisa dijawab sama si nomor 1 seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan ini? Kita lewat aja ya. Jadi intinya yang pertanyaan pertama yaitu hal ini untuk mendukung motivasi intrinsik, ya. Keyakinan, kesepakatan, peraturan. Jika muncul dari dalam diri seseorang, itu akan lebih mudah untuk diterapkan. Intinya seperti itu. Maka di sini cara membentuk keyakinan kelas. Ya, ada cara-caranya. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ya, artinya nggak ada yang beku. Ya, bebas mau gimana. Jadi nggak bisa sama setiap kelas tuh. Kelas Bu Jena, kelas Buju, Bu Herni, nggak bisa sama karena karakter anak-anaknya juga berbeda, ya. Saya kelas Bu Jena ya, berarti ngobrol ribut wae. Nah berarti dia punya keyakinan kelas apa tuh nanti yang dibentuk. Ada kelas Buju misalnya, pada pendiam, ngebar-ngebar nggak mau ngomong sama sekali. Itu kayak gimana sih? Itu kan solusinya. Nanti anak-anak berdiskusi. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, universal berarti bisa mencakup keseluruhan yang tersebut dari perilaku tersebut. Lalu yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Udah jelas aku harus positif ini mah. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti saya bilang tadi, biasanya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Seperti tadi, disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakter siswa masing-masing dan harus muncul dari dalam diri siswa. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita memberikan anak-anak itu space, diskusi. Bu, hari kelas 1 kumaha, kan bisa dibimbing sama gurunya. Kelas 2 gimana? Bisa dibimbing juga sama gurunya, tapi si anak dicoba. Yang penting dia kan mengeluarkan pendapat. Ya, dengan versi yang berbeda kan mengeluarkan pendapat. Aku gitu kan ya. Aku ini nih. Ya walaupun itu nyambungnya nggak apa-apa, yang penting kan belajar. Nanti kita sebagai guru tugasnya meluruskan itu nanti. Ya, walaupun misalnya kalimatnya kurang tepat nih anaknya, tapi kita tahu arahnya kan kemana sebagai guru. Kita benerin, oh ya seperti ini. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 1 semester sekali. Keyakinan kelas yang dibuat ya tidak stuck seperti itu saja. Ya, berarti nanti bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi. Silakan. Ibu-ibu coba ditinggali. Numana keyakinan kelas? A atau B? Coba, A atau B? Keyakinan perilaku. Yang B. B. Yang mana? B. Yes, betul ya, yang B. Yang B. Di sini kan contohnya ya, nih yang B. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti di kelas itu harus ada rasa kasih sayang, cinta satu sama lain ya. Saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Ya, perilakunya harus semangat. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi cuma 3 item ini sudah cukup. Ya, 3 item ini juga sudah cukup. Tes. Lalu yang ini kesepakatan kelas ini contohnya. Bapak Ibu main telir ya. Ini kesepakatan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa, aktif, sama tertib. Atau misalnya ayat denda, maksudnya ke sini, ke kesepakatan kelas. Ini contoh dari kesepakatan dan keyakinan. Nah, di sini kita harus membedakan dari hukuman dan konsekuensi. Tadi kan keyakinan kelas, yang kedua hukuman. Ya.
Hukuman mah nggak perlu saya terangin, tapi di sini ada perbedaan. Kita jelaskan saja perbedaannya. Ada hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu teh kedah tiasa ngabedakeun nu mana hukuman, nu mana konsekuensi. Ya di sini kan rata-rata kita itu suka pukul rata hukuman semua. Padahal di sana ada konsekuensi. Saya di guru penggerak belajar membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Pertama, di sebelah kanan saya hukuman ya berarti ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Suruh lari, push up, sit up, ya. Atau mungkin ada yang ngejewer, masih ada sebetulnya. Walaupun nggak tahu sekolah mana ya. Ya masih ada. Walaupun sebetulnya harusnya nggak boleh. Ya. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tapi dia tidak ada yang menyakitkan. Konsekuensi misalnya ya telat. Dah. Kamu berarti kalau telat misalnya berdiri dulu di sana atau muter lari lapangan. Kalau dalam jam olahraga ya boleh. Tapi kalau muter lari keliling lapangan bukan di jam olahraga itu disebut hukuman. Itu menyakitkan. Tapi kalau pada saat jam olahraga lari keliling lapangan itu konsekuensi. Ya. Ketika anak bisa disuruh berdiri, kamu berdiri dulu. Atau misalnya suruh baca buku. Kamu terlambat. Kamu harus baca buku tuh yang di sana, nanti ceritain sama ibu. Nah itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Karena sudah ada peraturannya ya. Yang penting sudah ada peraturannya seperti itu. Yang kedua membuat anak sakit, ya hukuman itu pasti. Mau fisik ataupun ingatan ya sama hatinya juga nyeri hati, orang dijiwir, kepalit, sakit hati, seperti itu hukuman. Lalu kalau konsekuensi mah hanya membuat anak merasa tidak nyaman aja dalam jangka waktu pendek. Seharian itu, aduh, aku malu nih sama teman-teman. Nah itu sanksi sosial aja sih lebih baik. Tapi hanya hari itu aja, bukan ditanggung selama-lamanya. Lalu kalau hukuman itu, jadi anak itu membenci kedisiplinan. Nah ini yang tidak kita inginkan. Ya, jangan sampai anak itu benci. Dijemur di depan. Pokoknya seperti itu kata-kata yang jadi keselnya ka guruna, jadi keselnya ka pajena. Bisa. Pajena hampura. Lalu yang selanjutnya anak menghargai disiplin itu adalah konsekuensi. Jadi dia lebih menghargai. Oh ya, suruh baca buku nih sama Bu Haji Endang di pojok. Gara-gara saya telat. Udah aku besok gak mau terlambat. Gila, tamaca bukunya bosen nih, tamaca kamus. Kan boring gitu, maksudnya bosen. Tamaca kamus deh. Udah deh, aku lebih baik disiplin. Jadi dia tidak ada rasa sakit, ya. Jadi lebih ke kesadaran munculnya. Lalu kalau hukuman paksaan, konsekuensi itu stimulus ya, stimulus atau tanggapan. Lalu yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya misalnya kayak push up, sit up, lari, ya. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, jadi menyelesaikan masalah konsekuensi itu ya. Selanjutnya konsep diri yang buruk hukuman itu, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, nah jadi nggak bohong tadi hukum teh. Misalnya ditanya, ya, kupajena ya ditanya, mana kunaon itu rambut, tadi cukur, panjang ka dieu. Nah dia teh sebenarnya teh mau jujur bahwa orang tuanya teh sakit atau gimana gitu, jadi nggak ada yang nganter. Tapi dah karena kusieun, aduh pak, lupa, dia nggak mau jujur. Nah itu muncul kebohongan tak budak teh, atau mungkin kebohongan yang lain. Jadi disembunyikan. Ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, jadi dia akan lebih terbuka. Udah deh ngomong aja deh, gitu kan. Dah nggak akan galak-galak iya. Itu kan gak akan dimarahin, tapi saya jadi karakter anak terbentuk kejujurannya teh. Jadi nggak takut ketika dia berkata benar gitu kan ya. Walaupun benar salah emang poho gitu. Ya tetap dapat konsekuensi, nggak yang serta merta dianggap oke. Kalau hukuman marah, rasa bersalah ya, dipermalukan, rasa tak dihargai, ini rasa anak ya. Kalau konsekuensi itu paling kehilangan hak, dibuat gak nyaman ya. Mungkin juga bisa diasingkan untuk sementara, tapi bukan diasingkan jika hukuman ya di zaman penjajahan, bukan. Kau cemburung ke Papua, sanes ya. Tapi
Ya seperti itu ya, seperti ditaruh di pojokan tuh di sana, atau enggak kamu tuh bersihan eta udah nyoret-nyoret bersihan tak kamar mandi eta nah coretannya itu kan dibuat tidak nyaman ya, orang-orang belajar dia ngerjain gitu. Silakan. Ya, kebutuhan dasar. Coba guru bahasa Inggris. Belonging. Tes. Belonging teh apa sih? Dalam bahasa Indonesia. Hah? Memiliki. Ya. Berarti rasa memiliki ya. Ini kebutuhan dasar manusia, ingin ada rasa memiliki. Power. Kekuatan, betul ya. Manusia itu kan rata-rata yang gua harus punya kekuatan. Kekuatan itu kan gak cuma tenaga, tapi kekuasaan ya, lebih ke kekuasaan ya, kekuatan itu. Jadi hayang yang berkuasa, manusiawi itu manusiawi. Fun itu apa? Menyenangkan. Yuhu. Ya menyenangkan ya. Menyenangkan dalam arti itu hal-hal yang menyenangkan ya, kita butuh kebutuhan kesenangan, kita butuh hal-hal yang menurut kita menyenangkan. Nyanyi misalnya, Miss Ina senang nyanyi, itu kan hal yang menyenangkan buat dia, itu kebutuhan juga. That's right. Freedom, what is freedom? Kebebasan, merdeka ya. Itu juga yang kita tetapkan dalam pendidikan kita, yaitu merdeka belajar. Selain merdeka belajar juga, yang kita ingin bebas. Kita ingin bebas, kebebasan. Free. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Pertama nih, Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nih keyakinan kelasnya. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ini? Kebutuhan apa coba? Fun, belonging, fun ya, kesenangan ya, kebutuhan kesenangan. Oke, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Fun, belonging, freedom, or naon di jadi itu? Ya, belonging ya. Aku punya jepit baru. Aku pengen diperhatiin sama ibu, sama Bu Ajenda, pengen dipuji. Misalnya, Putri jepit rambutnya bagus. Gitu. Lalu yang ketiga nih, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Fun, belonging, freedom, naon tadi tuh jadi. Power. Apa? Aku bosan masa belajar. Freedom. Kebebasan. Karena bu guru itu kan ngajarnya gitu-gitu wae. Kok gini amat sih gitu kan, diatur terus gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Belonging, hah? Belonging, power karena ya si bu guru teh menggunakan kekuatannya untuk mamerin. Geus major ditunjukkan pan era. Ya berarti 4 item ini adalah sikap hal yang tidak baik intinya. Bagus. Semua gambar bagus. Nah itu bu guru rumahnya kedah gitu. Mangga. Terima kasih. Nah. Terima kasih, ini pengusaha tutut. Sebentar ya. Bareng besar tutut. Ya, ada 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu harus berusaha, maksudnya begini. Ini ada sebuah esensi ya, dari restitusi nanti ya. 5 posisi kontrol kita. Ya, ini pengetahuan baru. Pertama sebagai penghukum. Ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, yang kelima manajer.
Ini saya juga baru sebetulnya belajar ini. Ya. Tetapi ini kita harus dapat ilmunya. Ya, karena ke depan ini akan disosialisasikan terus, didukungkan terus. 5 posisi kontrol ini. Ya, jadi karena adanya perubahan ya paradigma dalam pendidikan juga. Pertama sebagai penghukum, kita harus bisa membedakan 5 item. Posisi kontrol, yang seperti yang saya bilang tadi, kita tidak melakukan stimulus respon, tetapi kita yang melakukan teori kontrol. Ya, kita berada di teori kontrol. Satu penghukum, ya misalnya guru berbuat ya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menghardik, mencaci, itu sebagai penghukum. Ya, boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh nggak hukum anak? Tentunya kalau dengan cara yang seperti ini tidak boleh. Kan kita tadi menerapkan apa? Bukan penghukum, satu lagi. Konsekuensi. Ya ampun, 100 untuk ibu, 1000 untuk Pak Jimmy. Canda. Rugi nggak jawab. Iya nanti ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah ibu juga harus bisa membedakan. Pembuat merasa bersalah. Nah kalau ini sih nggak apa-apa. Ibu memang harus bisa. Jadi orang yang ini anak tersadar-sadarnya dia supaya dia tuh sadar. Tersadar-sadar. Nah kita harus jadi seseorang yang membuat mereka merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya. Nah boleh diawali dengan kata seharusnya atau enggak? Aduh ibu kecewa. Gitu. Jadi drama sedikit ya. Terus benar. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, saya tata drama. Dan mau mungkin dari guru ngomong kieu. Tapi saya sih paling yang jarang ya guru-guru yang memang leles gitu, maksudnya ada yang bentar-bentar nangis, ada. Biasanya seperti ini, ibu mah capek, liur. Nah seperti itu pembuat merasa bersalah. Nah dia tuh perannya pembuat merasa bersalah. Lalu sebagai teman, nah ini juga harus patut dicontoh sebagai teman. Ya. Membuatkan alasan untuk muridnya dalam arti begini. Kita melakukan pendekatannya jadi setara. Walaupun ada batasan tetap ya pada seorang guru. Kita mau ngedengerin curhatannya dan kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah itu sebagai teman. Misalnya gini nih, ayo lakukanlah demi ibu, ayo dong demi ibu, anaknya ya udah deh gitu kan. Lalu masa kamu nggak mau? Ingat nggak ibu pernah bantuin misalnya seperti itu kayak teman kan. Lalu pemantau, ya pemantau itu berarti kita melihat. Misalnya gini, apa peraturannya? Anak berbuat salah, coba ibu mau tanya, apa sih peraturannya? Nah seperti itu kita memantau. Terus juga anak tuh jadi menyesuaikan diri ya di sini. Bila diawasi, ini ada guru berbuat berkata hasil, murid berkata dampak pada murid seperti apa ya. Jadi dia itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, jadi itu mantau. Kita tuh jadi mantau. Si itu tuh campur ke apa coba peraturannya? Kunaon kamu pakai sandal ke sekolah? Peraturannya ke sekolah harus pakai apa? Nah seperti itu. Lalu sebagai manajer, nah hari manajer ini yang lebih aman. Harusnya kita bisa seperti itu. Walaupun ini harusnya bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau para PKS, tetapi kita sebagai seorang guru saat ini, zaman ini harus mampu menjadi seorang manajer ya. Jadi kita tuh ngajuin banyak pertanyaan. Jadi dilalanyahan heula, dicari tahu dulu gitu. Apa sih yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita seperti tadi ya. Ada langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Terus dikuatkan, karakter si anak tuh dikuatkan, pribadinya tuh dikuatkan. Itulah manajer. Ya. Lalu hasilnya yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara perbaiki diri. Nah, kita harus ada di posisi manajer. Tapi yang saya lihat, ya maaf, di 5 posisi ini, di sekolah ini karakternya macam-macam. Ada sebagai penghukum, you know what I mean, oke. Pembuat merasa bersalah ada, teman ada, pemantau ada, manajer ada. Ya justru saya juga banyak belajar ya dari bapak ibu di sini. Oh karakternya begini, oh karakternya begini ke anak. Gitu. Tapi itu tidak salah ya, bukan berarti salah. Nah ilmunya saya sampaikan nih sekarang.
Apa sih yang harus diperbuat? Nah, ayo kita lanjutkan. Pertama, kalau kita menyampaikan sesuatu, kahiji ya nada suarana. Kalau kata-kata itu biasanya ngaruhnya cuma 10%. 10% misalnya Bu Jenah ya. Kalau lempangan wae 10%. Kayak gitu kan gitu deui, 5 menit kemudian gitu deui. Ya, hari anak-anak yang rada-rada enggak mau ngedengeran. Nada suara dikencengannya Bu Herdi. Ya misalnya. Woi, ulah lumpatan eta nada suara. Naik, nasping, ngaruh tapi 35%. Ya. Sedangkan bahasa tubuh itu 55%. Tri, calanana diangge, ya, seperti itu ya. Tetapi ini bisa dikombin. Apa dari 3 item ini yang mana yang kayaknya nggak bagus buat dilaksanakan? Mana kata-kata nada suara mana ini nggak bagus sih kalau dilakukan. Ada yang tidak baik ini kan kita kalau ingin ke anak tes mana kata-kata nada suara atau bahasa tubuh yang tidak bagus. Rate paling rendah maksudnya yang nada suara karena ngagorowo itu orang rewah mau jantungan bisa maut. Abdi alim aja. Ya Mungkin itu kalau kata-katanya kasar pun ya. bagus menyakitkan hati. Nah betul, kata-kata juga bisa, tapi kalau kata-katanya kasar sekajam. Lanjut. Nah, tes. Restitusi. Bukan prostitusi. Bukan prostitusi ya, restitusi. Nah ini materi akhir ya, ini udah di penghujung ya. Restitusi ini yang akan kita lakukan hari ini. Yang hari ini akan saya jelaskan. Lanjut. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang jelas kita bukan menjadi seorang penghukum, ya. Secara awam itu kan guru nggak hukum, no. Lanjut. Oke, ciri-ciri restitusi itu saya riwe. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, si anak teh diajarkan bahwa kita teh harus belajar dari kesalahan kamu teh apa. Ya. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, hubungan antar teman, permasalahannya mungkin permasalahan antar keluarga atau permasalahan antar guru dan siswa, itu harus diperbaiki. Yang ketiga ini bukan paksaan, jadi menawarkan. Jadi kita teh mengarahkan supaya itu jadi gimana caranya kita bukan maksain anak gitu kan. Ayo guru mah jarang ragu terus. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia teh biar sadar dirinya ya. Lanjut. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari tahu kamu teh kenapa mencuri, kamu teh kenapa terlambat ya. Bukan langsung main hukum. Restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Udah ya, itu jelas. Fokus pada karakter bukan tindakan, yes. Berarti kita tidak menghukum. Ya, berarti kita ada posisi konsekuensi. Lalu yang kedelapan, fokus pada solusi. Ya, jadi jangan nyari-nyari kesalahan orang terus. Kan kita juga sebagai manusia malas ya cari-cari kesalahan, enggak masalah gitu kan. Terus diomong-omong. Nah, itu nggak akan berhasil. Ya, jadi ya udah kita cari solusi, fokus di solusi. Yang ke-9 menguatkan. Yang ke-10 mengembalikan murid yang berbuat salah ke dalam kelompoknya atau ke dalam habitatnya. Jadi budaknya udah salah, lalu kita restitusi, dia sudah menjadi baik, akhirnya dia kembali ke dalam ekosistemnya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertama, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu pertanyaannya nih, misalnya ini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
tah ditanya budak teh, divalidasi tindakan yang salahnya. Lalu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dipulangkeun deui, kamu teh kita udah sepakat gimana, balikeun deui. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Lalu yang ketiga, menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kumaha tak teruskeun ku guru tah. Lalu yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Lalu arahkan anak gimana dia menjadi anak yang berkarakter baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki, dan juga seperti tadi budaya positif nempel kan, karakter yang baik juga berjalan seperti itu. Lanjut. Nah, 3 slide ini berarti ya. Menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah ya menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang tadinya negatif kita bikin jadi positif. Oke, lanjut. Mana ya? Ya, validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah berarti dia itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Apa sih kebutuhannya? Kasih sayang, perhatian. Mun eta budak neangan perhatian. Nah, berarti kita sebagai guru harus sadar kudu kumaha. Seperti itu ya. Nah, ini ada poin-poinnya yang tadi sudah di pertanyaan-pertanyaan. Lalu menanyakan keyakinan. Hari keyakinan kan sudah dibentuk, sudah diberikan space di awal keyakinan kelas yang dibentuknya seperti apa. Jadi dia tuh melihat kesalahannya, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Ya, keyakinan kelas yang sudah dibentuk dan juga nilai-nilai positif, nilai-nilai positif. Jadi salah tuh, kumaha cara memperbaikinya. Saya ingin menjadi lebih baik, itu dia disebut dengan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep budaya positif ini di uji coba ya di kelas. Saya sudah mencoba ya. Pertama, membuat keyakinan kelas ya. Di sini ada contohnya ya, seperti ini, yang seperti tadi yang sudah saya terangkan. Lalu kedua, ini keyakinan ya, tadi kesepakatan keyakinan. Diklik coba. Ini sedikit aja ya, saya ngambil satu, kira-kira nggak akan full sih, nanti di stop aja kalau di tengah-tengah. Yang tadi diklik, yang tadi di double klik. Nah, ini video, ini terakhir ya penutup, diklik di situ. Ini video yang saya lakukan ketika melakukan segitiga restitusi. Contohnya ya. Double klik, tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bu Guru ya. Siapa? Kembar sih. Aduh. Sakit banget tuh. Dari buku. Kenapa tuh perutnya? Kamu itu kok di dasar nilai itu, di dasar tugas banyak tugas-tugas yang kosong. Bener enggak? Banyak. Emang kamu nggak pernah ditanya sama orang pada kelas? Nah, kan kamu harusnya bisa dong ngerjain sendiri. Ya, enggak? Pasien kedua. Benar ya. Terima kasih, itu tadi video dari segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Oke, terima kasih, ini sudah selesai. Alhamdulillah.
waktunya sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa materi sosialisasi dari modul di guru positif tentang budaya positif ya. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa dilaksanakan di kelas ya Bapak Ibu ya.